Jual tanah, beli gorengan. Kopi Sidi Kalang. Pemilik warung kopi membawa nampan berisi 5 gelas. Ditanam di lereng-lereng pegunungan bukit barisan oleh petani ulet. Kopi Robusta dengan tingkat keasaman rendah, cita rasa mirip coklat, sedikit manis dan aroma tidak terlalu tajam. Cocok sekali untuk menemani malam yang santai dan wajah-wajah cerah kalian. Terima kasih Bang. Dua aktivis Ibu Sri, Dandi, dan si penulis menerima gelas masing-masing. Uap kopi menguar, aromanya tercium lezat. Kalian seperti habis menang lotre. Mereka tertawa. Tapi jangan terlalu senang dulu. Kalian hanya memenangkan satu perang, belum memenangkan seluruh pertempuran. Iya Bang. Pemilik kopi balik kanan kembali ke ruangan kecil tempat dia menyeduh kopi. Peserta pertemuan di meja pojok warung mulai menyeruput gelas. Aku kasihan melihat Hotma Cornelius. Salah satu aktivis meletakkan gelas menyandarkan punggung ke kursi. Benar, dia kesulitan mengendalikan saksinya sendiri. Bayangkan, dia keberatan dengan saksinya sendiri. Keberatan yang mulia, meniru gaya bicara Hotma Cornelius. Tertawa. Benar, dan kau menghitungnya tidak? Berapa kali dia melepas jas, memasangnya lagi, melonggarkan dasi di leher. Berkali-kali. Aku justru mengkhawatirkan hal lain, kawan. Dia terlihat berkeringat di ruangan yang dingin itu. Aku cemas, cat rambutnya luntur, memperlihatkan rambut putihnya. Itu betulan rambut Hotma Cornelius putih semua? Dandi bertanya. Tidak tahu, aku tidak pernah melihatnya, tapi kata Ibu Siti begitu. Aku percaya dengan Ibu Siti. Mereka tertawa lagi, menyeruput kopi lagi. Tapi aku lebih kasihan dengan Rudi. Salah satu aktivis menghela nafas, wajahnya kembali serius. Dia kehilangan kampung halaman, rumah, sawah, semuanya. 10 tahun berlalu, hidupnya tetap begitu-begitu saja. Usia menua terpinggirkan. Itu jamak terjadi. Ibu Sri, jurnalis senior, seikut bicara. Di mana-mana realitasnya begitu. Nasib pemilik lahan yang terusir dari tempat tinggalnya. Ibarat kata patah, pendatang membeli tanah untuk menjual gorengan. Pemilik lahan menjual tanah untuk membeli gorengan itu. Menyedihkan melihatnya dalam berbagai kasus. Proyek kompleks perumahan, reklamasi lahan, pabrik atau kasus-kasus lainnya. Pemilik lahan menjual tanahnya entah terpaksa atau sukarela. Tergiur uang banyak yang akhirnya habis juga. Sedikit lagi di antara mereka yang berhasil meningkatkan taraf hidup keluarga. Kebanyakan hanya begitu-begitu saja. Uang hasil menjual tanah habis, berakhir jadi pembantu rumah tangga atau satpam di kompleks yang dulu tanahnya milik mereka, atau menjadi pekerja kasar buruh rendah di pabrik yang dulu lokasi kampung mereka. Lantas, siapa yang sebenarnya menikmati semuanya? Pembeli lahan, para pendatang itu. Penguasa properti semakin kaya. Dia terus mencari lahan lain. Pemilik pabrik, rekening tabungannya semakin gemuk dan dia siap ekspansi ke lokasi-lokasi lain. Diam sejenak menyeruput kopi lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Budi? Dandi bertanya menoleh ke penulis. Dia baik-baik saja, sudah di bandara. Penulis menjawab pendek. Maksudku bukan apakah dia sudah dalam perjalanan pulang atau bagaimana kehidupannya sekarang, Mas. Dia tinggal di mana dan dia baik-baik saja kan? Hidupnya jauh lebih baik, Dandi. Bahkan dibanding di kampung mereka sebelumnya. Ibu Sri yang menjawab. Oh iya. Kepala-kepala tertoleh ke Ibu Sri. Budi dan keluarganya pindah ke provinsi lain bersama penduduk terakhir yang bertahan.
Mereka membeli tanah di pedalaman dekat kaki gunung, memulai semuanya dari nol. Tidak mudah mengolah tanah menjadi mentah. Tidak mudah mengolah tanah mentah menjadi sawah. Tapi Budi adalah petani tangguh, dan dia memiliki pengetahuan mendalam tentang bertani. Juga tetangganya, mereka bisa bertahan 1 tahun di tengah kampungan proyek SIP, debu mengepul, suara bising irigasi kering, dan sebagainya. Maka mudah saja bertahan 1-2 tahun di tempat yang jelas lebih hijau, asri dan tenang, meskipun harus bekerja keras sepanjang hari. 4 tahun menggarap lahan itu mereka berhasil menyulapnya menjadi hamparan sawah subur. Juga rumah-rumah penduduk dibangun. Mereka buat sedemikian rupa seperti rumah mereka di kampung lama. Bedanya, mereka sekarang bisa mengaturnya lebih rapi dengan taman-taman bunga, jalan lebar termasuk pengolahan sampah, balai dan lapangan kampung, rumah ibadah, sekolah. Aku sempat mengunjungi kampung itu setahun lalu. Salah satu desa paling indah yang aku lihat. Sawah menguning dengan hasil panen 2 kali lipat dibanding sawah lama mereka. Juga tanaman palawija, sayur-mayur organik melimpah. Hasil pertanian mereka dijual di supermarket kota besar. Maju sekali perekonomian kampung itu dengan segala kesederhanaannya penduduknya. Aku datang saat kenduri tahunan, syukuran panen, lapangan ramai. Janur kuning umbul-umbul, pita warna-warni lampion. Penduduk bersukacita, itu bagian yang paling menarik. Mereka meneruskan tradisi budaya lama itu di kampung baru. Wajah-wajah bahagia Ibu Budi terlihat sehat. Juga 2 anak Budi yang telah remaja terlihat riang di acara kenduri. Budi telah menunaikan janjinya, kehidupan yang jauh lebih baik, meskipun memang anak-anaknya tidak bisa lagi melihat kilawas, pemakaman leluhur, rumah dan kampung nenek moyangnya. Tapi sejarah mereka telah diteruskan di tempat yang baru, dan Budi membuktikan kampung lama mereka bukan kutukan seperti kakaknya bilang. Buktinya ada penduduk kampung yang bisa sukses saat pergi meninggalkannya. Tidak hanya 1 puluhan membangun kampung baru yang lebih makmur. 2 aktivis dan dandi mengangguk-angguk. Semoga PT Semesta dan Minerals dan Mining tidak menemukan emas atau mineral berharga di sana. Bahaya, celetuk dandi. Ya, kehidupan mereka bisa kembali kacau balau. Tertawa menyeruput kopi lagi. Tapi ada yang menarik di sidang tadi. Jika mendengar cerita kalian dan teringat sesuatu. Sepertinya pimpinan sidang itu mulai memihak kita. Benar. Dia berkali-kali mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang menyulitkan Hotma Cornelius, bukan? Ibu Sri menambahkan. Jangan-jangan dia berubah pikiran. Tapi itu tidak mungkin, Ibu Sri. Dandi menggeleng. Pimpinan sidang itu pilihan pemerintah. Dia jelas akan tegak lurus dengan atasannya. Terlepas siapapun yang memilih anggotanya, komite itu bersifat independen, Dandi. Selalu ada kesempatan anggotanya mengikuti hati nurani. Ibu Sri menimpali lagi. 2 aktivis lingkungan saling tatap. Entahlah, jika dilihat selintas, pimpinan sidang tadi memang membantu kita. Dia menolak keberatan Hotma Cornelius di pertanyaan terakhir. Semoga dia memang independen. Yang lain mengangguk-angguk. Ngomong-ngomong, ini hampir pukul 2. Aku harus pulang, istirahat, kalian juga. Kita kurang tidur berminggu-minggu sejak proses sidang dengar pendapat dimulai. Ibu Sri berdiri. 4 peserta pertemuan lain turut berdiri. Kelas mereka telah tandas, membereskan meja, bersiap-siap pulang. 6 bulan lalu, pelantikan presiden terpilih. Bagaimana dengan program 100 harinya, Pak? Wartawan mengerubuti di depan pintu.
Nanti segera diumumkan. Intinya melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya. Program-program agar masyarakat menjadi sejahtera, adil, dan makmur. Presiden terpilih tersenyum lebar. Kapan kira-kira pengumuman kabinet, Pak? Sabar, ini baru juga pelantikan presiden. Tenang saja, sedang disusun. Siapa kira-kira bocorannya, Pak? Apakah profesional semua atau beberapa dari partai politik? Presiden terpilih tertawa. Profesional, saya menyiapkan menteri-menteri yang terbaik, yang bisa bekerja profesional demi kemajuan bangsa dan negara. Atau kalian berminat jadi menteri juga? Wartawan ikut tertawa basa-basi. Bagaimana dengan janji Bapak tentang komite independen yang akan mengevaluasi konsesi proyek raksasa Semesta Minerals dan Mining? Presiden diam sejenak. Dia jelas tidak suka pertanyaan itu muncul di momen bahagia ini. Tapi sepersekian detik dia tersenyum lebar. Sabar, itu juga sedang disiapkan. Cukup ya, nanti lagi. Presiden bergerak maju, pasukan pengamanan bergegas membuka jalan. 1 minggu kemudian setelah pelantikan kabinet baru, beberapa pengamat mengkritisi komposisi menteri, Pak. Menilai jika janji kabinet profesional tidak terpenuhi, hampir 50% menteri dari partai politik. Memangnya jika dari partai politik tidak profesional, ini sudah dipilih hati-hati yang paling bagus, jangan keliru menyimpulkannya. Pengamat juga mengkritisi kabinet yang janjinya ramping, ternyata justru bertambah. Ramping atau gendut itu akan tergantung kebutuhan. Ini sudah cukup ramping jika melihat kebutuhan yang ada. Apakah Bapak optimis rencana kerja 100 hari pertama akan tercapai dengan menteri baru? Tentu, bahkan nanti lihat saja. Melampaui semua komentar pengamat. Presiden tersenyum, beberapa menteri yang baru dilantik berdiri di belakangnya. Bagaimana dengan janji Bapak tentang komite independen yang akan mengevaluasi konsesi proyek raksasa Semesta Minerals dan Mining? Seorang wartawan bertanya. Senyum presiden terlipat, dia jelas tidak suka pertanyaan ini muncul. Ini sedang membahas pelantikan kabinet. Kenapa wartawan satu ini bertanya tentang konsesi itu? Tapi dia kembali tersenyum lebar. Tenang, itu sedang diproses. Nanti teknisnya akan diurus oleh menteri terkait. Mana menteri hukum? Silahkan tanya-tanya ke dia. 100 hari pertama saat janji-janji kampanye mulai ditagih. Kalimat presiden di acara kampus besar itu berkali-kali ditanyakan oleh wartawan. Di setiap kesempatan doorstep atau konferensi pers, meski dia tidak suka, karena lobi tingkat tinggi PT Semesta Minerals dan Mining terus dilakukan untuk mencegah komite itu dibentuk. Meski dia mati-matian berusaha melupakannya, Presiden akhirnya terpaksa menginstruksikan menteri tentang pembentukan komite itu. Babak berikutnya telah dimulai. Siapa yang akan menjadi anggota komite tersebut? Itu pertanyaan paling penting dan ditunggu-tunggu pihak terkait. Juga masyarakat yang mengikuti berita-berita. Akan ada 7 komite, menteri bicara di depan wartawan. Kenapa 7? Rasa-rasanya itu jumlah yang pas. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Sengaja ganjil agar jika mereka terpaksa mengambil keputusan dengan voting, tidak ada skenario deadlock. Siapa saja anggotanya? Tentu kita akan memastikan orang-orang terbaik, paling memahami soal konsesi tambang proyek raksasa. Ahli-ahli akademis, ilmuwan praktisi, siapapun bisa diusulkan oleh masyarakat. Yang penting independen. Bapak Presiden bilang dia ingin komite ini benar-benar bisa memutuskan yang terbaik. Menteri menjelaskan lagi. Diskusi, perdebatan, pembahasan tentang komite itu muncul di berbagai media, layar-layar kaca, halaman-halaman depan koran, juga layar gawai-gawai, berita-berita berseliweran.
pendapat, optimisme, pesimisme, semua bercampur jadi satu. Itu hanya akal-akalan pemerintah jika mereka memang mau keputusan konsesi itu demokratis. Sejak kampanye Pilpres dia bisa bilang menolak atau menerima agar rakyat bisa memilih. Alih-alih dia memilih menjawab menggantung. Benar, selisih hasil Pilpres sangat tipis. Jika saat itu capresnya menang, bilang dia akan menyetujui konsesi, boleh jadi dia kalah. Tapi dia pintar mengulur waktu. Tidak kehilangan pemilih, sekaligus tidak kehilangan muka di investor proyek raksasa, donatur terbesar kampanyenya. Tidak begitulah, setidaknya ini sebuah kemajuan yang berarti loh. Ada kesempatan konsesi proyek itu diuji di sebuah sidang. Saya percaya sepanjang komite ini benar-benar independen, mereka akan mengambil keputusan terbaik. Sepakat, Presiden justru mendidik masyarakat agar isu sebesar dan sepenting ini diuji lewat forum terhormat. Dia juga tidak bisa mendadak membatalkan konsesi. Dia memberikan kesempatan agar proses itu dilihat kembali apakah akan diteruskan atau tidak. Itu minggu-minggu yang alot termasuk bagi aktivis lingkungan karena saat masyarakat luas mulai mengirim saran nama-nama anggota komite lewat website khusus yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi aktivis mereka juga tengah berkutat siapa yang akan mewakili. Sebagai pihak penggugat ada banyak. LSM, NGO, komunitas, gerakan perlawanan, dan semua merasa berhak mewakili. Perdebatan seru terjadi di antara mereka. Susah membayangkan para aktivis ini akan bersatu, kompak, tidak semua memiliki niat murni. Sebagian aktivis sibuk mencari panggung, batu loncatan, atau opportunities, hingga akhirnya sihir kopi menyatukan mereka. Pertemuan digelar belasan kali di warung kopi itu dengan abang pemilik warung mengomel. Marah-marah berteriak apa susahnya mereka bersatu. Akhirnya mereka sepakat membentuk aliansi di sana. Dua pengacara yang telah memulainya sejak lama ditunjuk sebagai sebagai pihak penggugat atas izin konsesi proyek raksasa itu. Di saat bersamaan, daftar nama calon anggota komite diumumkan. 100 finalis. Terima kasih telah datang di rapat pertama kita. Menteri terkait menyambut pihak penggugat dua pengacara di ruangan meeting yang kelak menjadi lokasi sidang dengar pendapat. Di meja dengan selusin kursi itu telah hadir pihak dari PT Semesta Minerals dan Mining, perwakilan manajemen tingkat tinggi, orang-orang kepercayaan Tuan Lim. Belum ada Hotma Cornelius, dia belum ditunjuk pihak tergugat. Silakan pihak aktivis lingkungan menentukan syarat dan ketentuan sidang dengar pendapat. Menteri terkait mempersilahkan. Ruangan lenggang sejenak. Mengingat resiko dan trauma yang pernah dialami saksi, kami minta semua saksi yang dipanggil bersifat rahasia hingga saksi tiba di ruangan sidang. Aktivis lingkungan bicara. Semua kesaksian juga dilindungi oleh komite. Tidak ada saksi yang bisa dituntut atas kepercayaan nama baik dan atau kriminalisasi lainnya oleh pihak manapun. Rekannya menambahkan. Sidang berlangsung sederhana, tidak banyak birokrasi atau tata tertib persidangan yang berbelit-belit. Fokus pada substansi sidang, bukan formalitas sidang. Hanya ada 2 orang wakil dan aliansi aktivis, dan juga 2 orang dari PT Semesta Minerals dan Mining. Kami juga berhak memanggil pihak terkait untuk diperiksa oleh komite. Tidak ada polisi, jabatan, atau pihak yang bisa menolak saat dipanggil oleh komite, termasuk Tuan Lim sekalipun. Lenggang sejenak. Ada lagi?
Menteri terkait bertanya. Sejak tadi dia mencatat. Dua aktivis menggeleng. Cukup, mereka hanya fokus ke poin penting. Apakah pihak PT Semesta Minerals dan Mining hendak menyampaikan keberatan? Perwakilan manajemen dan orang-orang kepercayaan PT Semesta Minerals dan Mining berdiskusi sejenak, lantas salah satu dari mereka bicara. Kami menerima sepenuhnya semua syarat dan ketentuan dari aktivis lingkungan. Baik, jika begitu sekarang apa syarat dan ketentuan dari pihak PT Semesta Minerals dan Mining? Hanya dua, Pak Menteri. Silahkan. Yang pertama, sidang bersifat tertutup. Tidak ada informasi kesaksian yang bocor keluar dari ruang sidang. Juga saat proses pembangunan, juga saat proses pengambilan keputusan bersifat tertutup. Tidak ada penjelasan apapun, kecuali iya atau tidak atas konsesi proyek PT Semesta Minerals dan Mining. Dua aktivis berbisik-bisik. Sidang tertutup jelas merugikan pihak mereka, karena masyarakat luas tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan. Wartawan tidak bisa meliput substansi sidang, tapi itu juga menguntungkan, terutama saksi, karena mereka juga tidak mau kesaksian malah membuat saksi-saksi mengalami kesulitan setelah sidang. Baiklah, mereka mengangguk. Sepakat, sidang bersifat tertutup. Yang kedua, kami meminta anggota komite dipilih bersama-sama. 3 oleh pihak kami, 3 oleh pihak aktivis lingkungan, 1 lagi pimpinan sidang, ditentukan oleh pemerintah. Tidak bisa, aktivis lingkungan sontak menolak. Jika anggota komite dipilih oleh pihak PT Semesta Minerals dan Mining dan juga pemerintah, itu sama saja komite ini tidak independen, timpal rekannya. Sebentar, Menteri terkait mengangkat tangan. Sejujurnya aku setuju dengan syarat ketentuan tersebut. Tentu saja Pak Menteri akan setuju, karena itu menguntungkan pemerintah. Tapi ini jelas mengkhianati janji kampanye presiden. Sebentar, saya jelaskan dulu. Menteri mengambil selembar kertas. Di kertas ini ada 100 nama calon anggota komite yang diusulkan masyarakat luas. Daftar ini jelas bukan pemerintah yang membuatnya. Ini dari masukan masyarakat. Memuat 100 tokoh-tokoh terbaik yang paling banyak dipilih. Itu artinya apa? Daftar ini sudah jelas sekali independen. Nah, tinggal mengerucutkannya menjadi 7. Siapa yang akan memilih? Kita pilih saja 7 nama yang paling banyak suaranya. Tidak begitu juga. Prinsip utama dari dengar pendapat ini adalah agar keputusan diambil oleh pihak-pihak paling berkompeten. Jika hanya berdasarkan suara terbanyak, sebenarnya sudah selesai, bukan? Capres yang menolak konsensi itu kalah saat pilpres. Terlepas dari presiden memberikan jawaban menggantung saat kampanye. Toh, rakyat tetap bisa memilih saja capres yang menolak konsensi. Selesai. Menteri terkait bicara lagi. Ruangan pertemuan lenggang sejenak. Atau mari tambahkan syarat baru. Nama-nama yang diusulkan tersebut harus disetujui oleh semua pihak. 3 nama dari PT Semesta Minerals dan Mining misalnya. Jika pihak aktivis lingkungan menolaknya, maka diulang lagi prosesnya. Pun sama, 1 nama pimpinan sidang dari pemerintah. Jika kalian menolaknya, kita kocok ulang lagi. 2 aktivis terdiam. Mereka sejak awal tahu proses ini tidak akan mudah. Lawan jelas akan mencari cara apapun agar meloloskan konsensi proyek raksasa itu. Dan siapa saja yang akhirnya duduk di komite independen adalah kuncinya.